Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan saya Siti Nurfaida dari SD Impres 12 Pravi. Dan saya sendiri Ika Fatimah Rismawati dari SMP Yapis Manokwari. Saya Nurhayati dari SD Impres 46 Cide. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Bu Ida, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ika, alhamdulillah kabar saya baik. Kabarnya Bu Ika bagaimana hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat selalu pokoknya. Saya dengar hari ini katanya Ibu Ida mau melakukan proses coaching ya? Iya benar Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan proses coaching. Oh, betul ya. Jadi gini ya, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi nanti pada saat proses coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sesuai dengan alur cetak atau belum, gitu ya. Kemudian saya saya juga akan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan nanti saya juga akan melihat dan mendengarkan pada saat Ibu melakukan coach dan coaching. Dan jangan lupa ya Bu, nanti silahkan dilakukan coachingnya menggunakan proses prinsip coaching, yaitu di mana harus ada kemitraan dan harus memaksimalkan potensi seperti itu. Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, insya Allah saya siap. Oke. Kemudian ada juga yang mau saya tanyakan. Kira-kira kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya akan kembangkan, yaitu di mana ada kehadiran penuh, kemudian saya dapat mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik ya. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi tadi, yang mana yang akan Ibu maksimalkan? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik, mungkin yang mendengarkan aktif Bu ya, karena dengan mendengarkan aktif saya juga menjadi lebih fokus, kemudian nantinya sehingga saya ada kehadiran penuh dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Kehadiran, dengan kata mendengarkan keaktifan ya. mendengarkan Jadi aktif. indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan selanjutnya? Baik, indikator ketercapaian yang saya akan melihat yaitu apakah coach nanti sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach bisa memiliki rencana aksi atau tindakan kedepannya yang harus dia lakukan. Oke, baik. Jadi dari kompetensi dan indikator itu tadi yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Jadi sekarang silahkan Ibu melakukan proses coachingnya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan kembali mengobrol di pasca coaching seperti itu ya Bu ya. Baik Jadi Ibu. silahkan dilakukan Bu coachingnya. Saya serahkan waktunya untuk Ibu melakukan coaching. Terima kasih ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oh iya, iya, iya. Ya. Assalamualaikum Bu Faida, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Nur, kabar saya baik. Kabarnya Bu Nur bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan baik juga. Ada apa ini Bu Nur?
kayaknya dari kemarin ada chat saya ya, katanya mau ngobrol sedikit. Mau ngobrol apa nih, Bu? Iya, Bu. Begini, Bu. Saya tuh punya kendala di sekolah saat penerapan pembelajaran pada kurikulum Merdeka begitu, Bu ya. Sepertinya semua guru itu kurang memahami, kayak miskonsepsi gitu, miskomunikasi tentang penerapan di kelas itu. Eh, saya boleh ya, Bu, curhat-curhat, minta penjelasan dari Ibu, sharing-sharing begitu. Oh, boleh, tentu sangat boleh, Bu. Nah, kira-kira ini apa yang harapan Ibu dari perbincangan kita ini? Iya, Bu. Saya ingin semua guru kompak, saling berkolaborasi untuk membuat refleksi bersama serta rencana tindak lanjutnya. Begitu, Bu. Baik, jadi Ibu ini ingin semua guru itu kompak, Bu ya, terus kemudian saling berkolaborasi dan membuat refleksi tindak lanjut, begitu, Bu? Iya, Bu, benar. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bu, kendala apa sih yang Ibu hadapi saat penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka itu? Iya, Bu. Banyak kendala yang saya hadapi, Bu, yang dulu. Jadi seperti tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu, Bu. Oh, jadi untuk penggunaan media, kemudian metode dan metode pembelajarannya masih bisa kita bilang monoton begitu, Bu ya. Betul, Bu. Nah, bagaimana kondisi pembelajaran di kelas yang saat ini, Bu? Iya, Bu. Kondisi kelas saat ini masih belum memaksimalkan proses pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka ya. Jadi, sebagian guru tuh ada yang sudah menggunakan materi dan media dengan proyektor, menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi, melakukan ice breaking, kemudian pembelajaran belum berpusat pada murid. Itu hanya sebagian, Bu. Ada sebagian yang belum menerapkan. Seperti itu. Baik. Jadi apa nih kira-kira rencana Ibu agar proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu bisa terlaksana dengan maksimal di sekolah? Begini, Bu, saya akan berdiskusi dengan rekan guru sekaligus menyampaikan kepada kepala sekolah agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru memiliki refleksi tindak lanjut. Kemudian sekaligus melakukan kolaborasi yang baik dengan berbagi pengalaman saat menerapkan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan kepada kepala sekolah tentang rencana Ibu kemudian melakukan kolaborasi serta berbagai pengalaman begitu, Bu ya. Iya, Bu, benar. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu tadi sampaikan? Iya, Bu, rencana saya untuk melakukan komitmen bersama yaitu kita bersama guru-guru membuat kesepakatan untuk banyak belajar lewat YouTube tentang pembelajaran kurmer, kemudian menerapkan di dalam kelas serta melakukan refleksi untuk rencana ke depannya. Begitu, Bu. Itu ide yang bagus itu, Bu. Lalu siapa nih yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen atau dukungan yang Ibu perlukan dari siapa ini, Bu? Iya, Bu, tentunya yang pertama kepala sekolah, kemudian rekan guru itu sendiri, wali murid dan murid itu sendiri, Bu. Baik, jadi nanti Ibu di sini meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, wali murid dan murid di kelas, Bu ya. Iya, Bu, benar. Kapan ini, Bu, kira-kira komitmen yang akan Ibu laksanakan? Kalau bisa secepatnya, Bu, dengan merefleksikan kembali apa-apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran nanti. Baik, saya yakin Ibu Nur itu rekan gurunya bisa menjalankan dengan baik. Tetap semangat ya, Bu ya, untuk mencobanya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Faida. Mudah-mudahan saya dan rekan guru bisa melaksanakan dengan baik. Baik, amin. Bagaimana nih, Bu, perasaannya sekarang setelah kita melakukan proses coaching nih? Iya, Bu, alhamdulillah saya merasa lega, Bu, sekarang karena yang selama ini menjadi beban bagi saya sendiri sudah mendapatkan solusi.
Kemudian saya terima kasih ya Bu Faida sudah memberi motivasi dalam mencari solusi. Ternyata saya bisa melakukan menemukan solusinya sendiri. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Tetap semangat Bu ya untuk melakukan Baik perubahan. Bu, Ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ida tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Apakah Bu. berjalan dengan aman, lancar? Alhamdulillah sangat berjalan dengan aman, lancar, terkendali pokoknya. Alhamdulillah. Jadi sudah aman pokoknya ya. Jadi kira-kira apakah sudah didapatkan ketercapaian indikator yang diinginkan, Bu? Iya. Tadi alhamdulillah apa yang diinginkan sudah tercapai Bu, dimana saya sudah menyelesaikan proses coaching itu berdasarkan hasil coaching tadi sudah dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan. Kemudian saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, seperti itu Bu. Oke, jadi luar biasa sekali Bu ya. Seperti yang saya amati tadi selama proses Ibu melakukan coaching, itu saya lihat semuanya berjalan lancar dan baik mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya dan semuanya berjalan secara natural. Coaching dapat menyampaikan permasalahannya yang terjadi yang selama ini dihadapi oleh coaching, dan Bu Ida juga sudah menanyakan tentang aksi dan rencana aksinya, kapan, apa yang mau dilaksanakan, ya kan, komitmen apa yang akan dilaksanakan dan siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi yang dilakukan oleh coaching, dan sudah merencanakan apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada dalam perbincangan tadi. Nah, dan proses coaching tadi, kira-kira untuk proses coaching berikutnya, kompeten apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu adalah bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mengarahkan Koci dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Oke, baik. Bu Ida, alhamdulillah sudah tidak ada masalah lagi ya. Dan juga proses coaching tadi juga sudah dapat solusinya, dan terima kasih untuk Bu Ida. Semangat terus untuk proses coaching berikutnya. Semoga lebih lancar lagi, lebih baik lagi. Ya, sampai di sini dulu ya Bu ya perbincangan kita. Nanti kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ika. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur Hayati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Faida, kabarnya baik. Gimana kabar Bu Faida hari ini? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Nur. Oh iya, Bu Nur hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu, betul. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Iya Bu, silakan. Iya, jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee,
akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, penilaian coaching itu seperti apakah nanti Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa Bu ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan sama Bu Nur, boleh Bu? Iya Bu, silahkan. Baik, nah pada proses coaching ini kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu, proses kompetensi yang akan saya ambil yaitu kehadiran penuh, menanyakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif Bu. Baik, jadi di sini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul Bu? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang nanti akan Ibu kembangkan untuk dilakukan observasi? Iya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Baik, jadi ada satu yang ingin Ibu kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh Bu ya. Nah, Iya Bu, betul. nah kira-kira nih Bu, indikator apa nih, indikator ketercapaian apa yang akan Ibu lakukan ini? Jadi yang ingin dicapai coach itu, saya ingin coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu Bu. Baik, jadi di sini Ibu ingin coach Ibu dapat mencari sendiri atau dapat mendapatkan jawaban dari permasalahannya sendiri Bu ya. Nah, terima kasih Bu ya atas tanya jawabnya. Nah, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching yang Ibu lakukan kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Baik, silakan Iya Ibu. Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya, baik. Baik ya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Ternyata kita udah lama sekali ya nggak ketemu ya. Baru kali ini kita ketemu setelah beberapa bulan nggak pernah ketemu nih kayaknya. Iya Bu. Iya Bu. Ada apa Bu Ika? Boleh tahu dan bisa diceritakan kepada saya? Iya Bu, begini loh. Boleh nggak? Nggak apa-apa ya, saya Boleh. sedikit sharing ya Bu ya. Siap. Ya Jadi Bu. gini ya Bu, saya lagi mengalami sedikit permasalahan tentang pembelajaran dalam kelas ya. Akhir-akhir ini tuh saya perhatikan ada beberapa anak murid saya yang kurang semangat belajar, perhatian terhadap pembelajarannya itu kurang begitu. Kemudian kayak macam malas-malas gitulah Bu kalau dalam kelas. Oh begitu. Jadi maksud dan tujuan Bu Ika ingin berbicara dengan saya apa ini Bu? Gini loh Bu, tujuan saya berbicara dengan Ibu mungkin
untuk bisa kita sharing supaya saya bisa mendapatkan solusi tentang persoalan yang sedang saya hadapi saat ini, begitu Bu. Oh, begitu. Memang sebelumnya ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak itu seperti apa, Bu, di dalam kelas? Iya. Kalau dilihat secara ini anak-anak tuh kurang proaktif gitu Bu ya. Anak-anak tuh tidak bersemangat saat pembelajaran, jadi kurang fokus, banyak kan malas, terus tidur juga begitu toh. Kemudian kalau pas ditanya itu mereka tidak ada yang mau menjawab, semuanya diem aja gitu satu kelas. Jadi anak-anak itu positif ketika Ibu mengadakan pembelajaran ya. Kemudian memang saat ini Bu Ika melakukan pembelajaran yang seperti apa dalam kelas? Iya Bu, untuk saat ini saya melakukan pembelajaran mungkin yang masih terlalu banyak, terlalu monoton kali ya Bu ya. Iya Pembelajaran Bu, yang dengan cara pembelajaran yang monoton begitu, jadi siswanya kurang aktif gitu ya Bu? iya gitu Bu. Jadi mungkin pengaruh dari pembelajaran saya yang monoton itulah yang menyebabkan anak-anakku tuh kayak kurang semangat gitu, malas gitu kan. Iya, baik Bu. Kalau saya beri rentang nilai dari 1 kurang dan 10 baik, dalam hal keaktifan di kelas, murid Bu Ika, di rentang berapa nih? Di antara 5 sampai Kalau 10? untuk oh ya, kalau untuk saat ini rintang keaktifan dalam kelas itu ya sekitar antara 6 gitulah Bu. Iya, sudah rentang 6 gitu ya Bu ya. Dengan level berbeda, apa harapan Ibu untuk keaktifan kelas Ibu Ika itu supaya meningkat begitu? Ya, untuk harapan saya ke depannya, saya itu pengen memaksimalkan itu tadi Bu keaktifan di kelas supaya bisa mencapai level sekiranya itu antara 8 lah begitu. Dengan keaktifan apa namanya minat siswa yang berbeda-beda, jadi saya menginginkan tuh levelnya 8 lah begitu. Itu menurut saya sudah luar biasa begitu dari yang 6 saat ini begitu Bu. Iya Bu Ika, menurut saya juga sudah luar biasa loh Bu untuk keaktifan bersemangat di kelas pada level 9 tadi. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar level pembelajaran menjadi lebih baik lagi? Mungkin yang akan saya lakukan untuk saat ini langkah-langkahnya mungkin pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan gitu toh, dan mencari dari berbagai sumber tentang belajar di internet. Gitu. Mungkin dan selanjutnya mungkin juga saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Itu banyak untuk menumbuhkan keaktifan anak ya Bu ya. Kira-kira sumber dan strategi apa yang dapat Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin untuk saat ini saya akan melakukan strategi pembelajaran yaitu mungkin diselingi dengan permainan, dengan ice breaking, begitu-begitu, dengan apa namanya, mungkin bisa juga menggunakan kahot sebagai kuis gitu, kuisnya anak-anak. Kalau anak-anak mungkin dibawa dengan kahot mungkin agak bersemangat begitu Bu. Dan mungkin juga saya bisa mencari yang lainnya nanti via internet, YouTube begitu Bu. Iya Bu, betul. Banyak sumber yang dapat di ATM dari internet ya Bu ya, dan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu juga sudah bagus Bu menurut saya. Kapan nih kira-kira mulai dilaksanakan Bu Ika? Kayaknya secepatnya sih, karena saya sudah artinya dengan pembelajaran yang monoton ini saya sudah mulai kok begini sekali, makanya saya akan berusaha untuk mulai secepatnya atau ya mungkin minggu depan lah di pembelajaran mulai minggu depan sudah mulai saya lakukan, insya Allah. Baik, Ibu akan melaksanakan mulai besok atau minggu depan ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa refleksi yang Ibu rasakan? Refleksi saya untuk kali ini merasa apa ya Bu? Saya mendapatkan solusi jadi ibu toh maksudnya saya bisa
mempunyai gambaran tersendiri. Ternyata saya bisa lebih plong lagi, lebih lega lagi, begitu ya Bu. Dan mungkin saya dengan ini bisa menemukan solusi yang terbaik untuk pembelajaran kedepannya. Oke, baik Bu Ika. Semoga Bu Ika tetap semangat ya untuk mencari sumber belajar sehingga murid di kelas menjadi tetap aktif ketika pelajaran Bu Ika. Semangat ya Bu Ika. Ya Ibu, terima kasih. Tetap Baik Bu, semangat. sama-sama. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi nih, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya Bu. Nah, yang pertama nih, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, sudah tadi Koci sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, tadi Koci sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu ya. Eh, jadi di sini Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan eh, yang saya amati juga ada beberapa catatan nih Bu ya untuk Bu Nur. Tadi sudah saya lihat Bu Nur juga sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirtanya, yaitu sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci. Kemudian tadi Bu Nur juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dan juga tadi Bu Nur juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu nih dengan Koci tadi. Berdasarkan yang saya amati tadi dari percakapan Ibu, di sini Ibu juga sudah fokus kepada Koci, artinya di sini Ibu sudah ada present ya atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Sangat luar biasa sekali Bu Nur apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya Bu ya kepada rekan sejawat. Ya Bu, baik, terima kasih. Oh iya Bu, ada satu lagi nih yang saya mau tanyakan nih. Kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Iya Bu, untuk kedepannya lagi yang saya akan pelajari yaitu lebih memahami tentang alur Tirta, kemudian kehadiran penuh akan saya perbaiki lagi. Baik, sangat luar biasa Bu ya. Jadi di sini Ibu akan mendalami tentang alur Tirta itu sendiri, kemudian bagaimana kita dapat melakukan kehadiran penuh agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu ya atas sudah melakukan sesi tanya jawab ini, melakukan observasi dengan proses coaching. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nur. Alhamdulillah kabarku baik hari ini Bu, sehat selalu. Bagaimana kabarnya Bu Nur sendiri? Alhamdulillah Bu, sehat dan baik. Iya Bu, Ibu akan melakukan coaching hari ini? Iya Bu, hari ini rencananya saya akan melakukan proses coaching. Iya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya Bu, boleh? Boleh Bu, silakan. Pada saat coaching nanti ada beberapa penilaian sesuai rubrik penilaian ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian nanti saya juga akan melihat sekaligus mendengarkan saat Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu ya. Dan jangan lupa Bu, pada coaching kali ini sesuaikan dengan prinsip
coaching ya Bu, di Iya, mana Ibu. harus ada kemitraan, harus ada proses yang kreatif, kemudian maksimalkan potensi. Siap ya Bu? Baik, terima kasih Bu. Kemudian ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan pada coaching kali ini? Oh, iya Ibu. Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Baik, Bu. Dari ketiga kompetensi tadi, yang spesifik yang akan Ibu kembangkan dan dimaksimalkan kira-kira yang mana ya, Bu? Sepertinya ini Bu, apa namanya, mendengarkan keaktifan Bu. Oh, seperti itu. Baik. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi yang tadi, kira-kira apa saja indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke ya Bu. Indikator yang ingin saya capai, saya ingin coaching nanti, pada proses coaching nanti bisa dapat menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh teman coaching saya Bu. Baik, Bu Ika. Dapat menemukan Dari, solusinya. baik. Baiklah, dari kompetensi itu dan indikatornya Ibu sudah jelaskan. Kemudian silahkan sekarang Ibu melakukan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching kita akan mengobrol lagi di pasca coachnya ya Iya Bu. Bu. Seperti Iya itu Bu. Bu. Silakan Ibu melakukan Iya coachingnya. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ayo Bu Ida, mana Bu Ida? Assalamualaikum Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Waalaikumsalam Ibu Ida. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Ika hari Bu ini, Ida sendiri bagaimana, sehat? oh iya, alhamdulillah Bu, kabar saya sehat. Bu Ika hari ini lagi sibuk nggak Bu? Saya ada perlu sedikit nih Bu. Iya, alhamdulillah hari ini saya agak free Bu. Dari kemarin-kemarin memang full ya jam saya, jadi alhamdulillah hari ini saya free. Bagaimana Bu? Ya nih Bu, saya pengen curhat-curhat cerita-cerita sedikit, sharing gitu Bu. Saya sedikit ada masalah ini Bu, Oh gitu. di coaching gitu sama Ibu, pengen curhat-curhat. Oh gitu, ya. Boleh Bu, boleh, silakan. Kira-kira tujuannya bicara dengan saya ini untuk apa ya? Ya, untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu, dengan ada siswa saya, dia tuh kurang semangat dalam belajar, seperti kurang antusias begitu, Bu, atau bisa dibilang ya motivasinya rendah. Jadi hasil nilainya itu ya rendah juga, padahal ya saya merasa sih sudah semaksimal mungkin, Bu. Tapi ya masih saja siswanya itu kurang paham atau kurang antusias. Oh gitu. Kira-kira apa gitu loh? Hal apa yang membuat anak-anak itu kurang paham atau kurang antusias dalam proses pembelajaran di kelasnya Bu Ida? Sepertinya siswa saya itu malas belajar begitu Bu. Kalau di dalam kelas juga sibuk sendiri atau raping sendiri, padahal ya sudah ditegur, nanti ya balik lagi seperti itu, ribut lagi. Ya, 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 ya. Kira-kira mungkin apa ya, anak-anak itu tertarik nggak sih dengan proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Kira-kira? Kalau saya lihat dari anak-anak ini selama proses pembelajaran di dalam kelas nih, sepertinya mereka tuh kurang antusias atau tidak semangat begitu Bu kalau saya melakukan pembelajaran. Jadi dengan kata lain, istilahnya itu anak-anak kurang motivasi belajarnya gitu ya. Iya, iya. Jadi ya, jadi kurang semangat karena kurang motivasi. Nah, biasanya Bu Ida kalau ngajar itu pakai media apa ya? Biasanya kalau saya ngajar ya pakai media dari buku siswa itu sendiri, Bu.
Kadang kalau tidak ada di buku siswa ya saya tambahi, kemudian saya menuliskan di papan tulis. Paling ya begitu saja sih Bu. Oh gitu. Jadi biasanya Ibu menggunakan metode mencatat di papan tulis. Ya, Mungkin Ibu pernah tidak pakai metode lain begitu saat pembelajaran? paling ya sering-seringnya paling ya dibagi kelompok, kemudian mereka diskusi, tanya jawab, seperti itu saja Bu. Biasanya yang saya lakukan. Hmm, jadi gini ya Bu, mungkin penyebab dari kurangnya atau rendahnya motivasinya anak-anak itu belajar itu menurut Ibu itu apakah karena pengaruh dari cara belajar anak-anak atau mungkin kurang menarik begitu atau bagaimana? Nah, kira-kira supaya lebih menariknya itu bagaimana Bu? Seperti Seperti dia tidak kayak kemarin yang anak-anak akhirnya kurang semangat gitu. Kira-kira nanti Ibu akan bagaimana caranya? baik, sepertinya nanti saya akan membuat materi yang lebih menarik dengan memanfaatkan aplikasi Canva kayaknya Bu. Jadi dikemas materinya itu kan banyak di aplikasi Canva kan banyak itu. Jadi supaya lebih menarik lagi dari gambar-gambarnya, tulisannya. Kemudian saya juga menambahkan tentang video pembelajarannya. Kemudian saya kayaknya akan mengemas materi pembelajarannya itu dalam bentuk games-games permainan. Kemudian ketika mungkin mereka rasa bosan, saya tambah dengan kegiatan ice breaking. Sepertinya kayak gitu kayaknya Bu. Ya, sepertinya ide-ide atau rencananya Ibu yang terkait dengan pembelajaran yang menarik tadi akan diselingi dengan pembelajaran yang menggunakan permainan, kemudian ada apa namanya game tadi ada menggunakan games, mungkin juga termasuk apa namanya bisa untuk dijadikan ide bagus untuk kedepannya melaksanakan pembelajaran yang berikutnya. Nah, kira-kira apa atau hal apa yang akan dilakukan untuk menciptakan ide-ide yang sudah Ibu rencanakan tadi? Baik, sepertinya nanti saya mulai memanfaatkan proyektor yang ada di sekolah, Bu. Kemudian untuk saya dalam menyampaikan materi yang sudah saya buat di Canva sebelumnya, kemudian saya sudah menyiapkan video pembelajaran, kemudian menyiapkan mungkin LKPD yang dimana ada games-gamesnya, mungkin seperti itu, Bu. Atau menyiapkan media pembelajaran itu yang dimana saya sudah buat di Canva di malam hari atau di hari sebelumnya, kemudian saya sudah menyiapkan video-video pembelajaran dan juga sudah menyiapkan beberapa games permainan untuk persiapan di dalam kelas nanti, kemudian persiapan ice breaking seperti itu supaya ketika mungkin anak-anak sudah lelah atau mungkin sudah rasa capek, mungkin supaya menumbuhkan motivasinya akan saya berikan beberapa ice breaking seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Nah, untuk menunjang rencana Ibu tadi, kira-kira dalam hal ini Ibu akan melakukan kolaborasi dengan siapa atau mungkin Ibu akan mengajak siapa atau untuk bisa membantu dalam melaksanakan program yang sudah Ibu rencanakan tadi. Baik, paling ya saya minta bantuan dari salah satu guru yang memang diberikan amanah atau tanggung jawab untuk memegang inventaris sekolah, di mana nanti kan saya memerlukan beberapa peralatan seperti proyektor, kemudian speaker dari kabel roll. Mungkin saya membutuhkan bantuan dari Pak salah satu guru, Pak Rohman itu kayaknya Bu. Ya, 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 boleh Bu. Saya yakin Bu Ida pasti bisa menyelesaikan, bisa menjalankan dengan baik. Jadi tetap semangat Bu ya, terus berproses. Semoga kedepannya siswanya Ibu tidak lagi bermalas-malasan dan motivasinya bisa bertambah kembali dan juga Ibu lebih semangat lagi mengajarnya. Baik Ibu. Eh, Ya, Terima kasih terus banyak Bu. iya. Sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol begini, gimana perasaan Ibu? Iya. Perasaan saya alhamdulillah Bu menjadi terasa lega, yang tadinya kayak
sesak gitu ya, aduh ini gimana kok saya juga bingung gitu ya. Alhamdulillah setelah tadi ngobrol-ngobrol sama ibu, jadi tercerahkan untuk masalah yang saya hadapi, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih banyak loh Bu ya atas waktunya. Sama-sama Ibu. Oh ya, kapan kira-kira kita bisa sharing lagi, bisa ketemu lagi untuk apa namanya, Ibu bisa menginfokan tentang keberhasilannya? Baik, insya Allah setelah kegiatan mungkin Bu ya, jadi kan pas lagi masih semangat-semangatnya nih setelah saya menerapkan dari yang saya rencanakan tadi. Setelah itu jika memang Ibu tidak lagi sibuk, ada waktu, insya Allah saya akan berbincang lagi untuk menghubungi Ibu. Ya, oke, baik Bu. Saya tunggu informasi kabar terbarunya ya Bu. Sukses selalu dan saya harap tidak sampai di sini, kita bisa jumpa lagi di kemudian hari dengan apa namanya, hasil-hasil Ibu yang lebih maksimal lagi. Dan mungkin sesi pertemuan kita sampai di sini dulu. Sukses untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Iya, ya, baik Bu Ika. Gimana nih proses coachingnya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan lancar sesuai dengan harapan. Oke. Apakah sudah didapatkan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Alhamdulillah Ika? tercapai Bu, tercapai, sangat tercapai. Jadi indikator yang saya inginkan itu semuanya tercapai. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa. Kemudian tadi seperti yang sudah saya lihat, proses coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya Ibu sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya, dan coach juga secara terbuka mengeluarkan permasalahan demi permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Kemudian Bu, Ibu juga sudah menanyakan rencana aksi yang mau dilaksanakan oleh coaching dan juga sudah merencanakan. Terima kasih ya Bu, indikator sudah tercapai. Hari ini luar biasa, semangat ya Bu. Mudah-mudahan proses coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima Nah, dari kasih. proses ya Bu. Nah, dari proses coaching yang telah kita laksanakan tadi, kira-kira coaching berikutnya indikator ketercapaian apa nih dari kompetensi dalam coaching yang akan Ibu realisasikan di coaching berikutnya? Oke, sepertinya untuk coaching berikutnya saya ingin mendalami lagi Bu dan mungkin lebih memahami terkait dengan alur tirta dan saya juga ingin menghadirkan kehadiran penuh dan saya juga ingin memperbaiki mungkin kedepannya saya akan lebih banyak berlatih agar coaching berikutnya bisa berjalan lebih lancar lagi dan lebih seru lagi. Ibu tetap semangat. Semua atas yang sudah Bu Ika lakukan. Saya juga mengucapkan Ibu. banyak terima kasih. Ya Bu. Dan sampai di sini dulu ya Bu. Ya Ibu, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Oke. Selesai.